hati yang menyebabkan sulit untuk menjadi orang yang benar beriman. Enggak. Rasanya kalau ini enggak hilang juga enggak tobatan nasuh, enggak bisa malahan. Yang pertama asyirku. Baik itu syiriknya keyakinan, ucapan, perbuatan harus dia lepaskan. Yang ada itu hanya Allah. Enggak. Saya bisa begini karena Allah. Ini terjadi karena Allah, selesai. Saya akan minta kepada Allah. Bu, susah-susahnya manusia paling banter mati. Iya kan? Makanya apa? Semakin kita dekat kepada Allah, Allah akan sayang kepada kita. Aku dekat engkau, aku jauh, salahmu sendiri. Satu, pastikan tidak ada unsur kesyirikan pada diri kita. Yang kedua, gak akan bisa menjadi orang yang benar beriman. Dan ini penyakit hati ini buruk sekali. Yang kedua ini an-nifaq, kemunafikan. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada 33. Yang 3 itu yang pokok. Termasuk ciri orang munafik itu al-kusulu fil ibadah, malas dalam ibadah. Ibu pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Pernah. Untuk menghilangkan malas gimana caranya? Semangat. Terus biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Biar enggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Tapi betul kan? Bu, sifat kemunafikan termasuk bu, orang munafik kalau beramal riya. Bu, termasuk orang munafik itu kalau perempuan jadi pelakor, kalau laki-laki pebinor. Loh ya, jadi menganjurkan perceraian orang tua nih. Kok lihat mantunya miskin, terus ada laki-laki atau saudaranya atau keponakannya lebih kaya, lebih bergaya. Padahal secara agama dia baik, emang belum aja Allah kasih rezeki, dia sedang usaha, sedang ikhtiar. Terus dia menganjurkan perceraian itu, maka ini termasuk sifat kemunafikan. Jadi bu, yang 3 itu hanya pokoknya. Jadi memecah belah rumah tangga orang ini termasuk sifat munafik. Beramal riya, ya, jarang berdoa, nunda-nunda sholat. Sering ngomongin orang, termasuk ngungkit-ngungkit kebaikan. Itu sifatnya orang munafik. Enggak. Yang ketiga, apa penyakit hati yang harus dibuang dari diri kita? Adalah al-kadzibu, dusta. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada. Mama minta uang, nggak ada, padahal ada, dusta. Suami tanya bebek, ma bu, dek yang mau belanja masih gak? Habis, padahal dusta. Temannya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa aja? Aduh tolong dong, aku butuh duit banget, tolong dong pinjemin. Aduh maaf nggak ada, padahal ada, dusta. Enggak Ustadz, ini masalahnya temen ini Ustadz, aduh nyempilin banget, ngutangnya 2 bulan bisa jadi 2 tahun, ditagih marah-marah. Nggak nyenengin deh. Sifatnya kan buruk kan bu? Kenapa ibu ikutin buruk dia?
Malah kalau ibu udah tahu sifatnya, malah ibu mestinya nyaman. Harga diri ibu dengan kejujuran ibu datang. Kalau dia assalamualaikum, waalaikumsalam, tumben datang ini pasti mau ngutang, gitu. Kok kamu gitu sih? Iya. Kan kalau kamu ngutang sampaikan gitu kan, maaf ya. Jangankan aku nggak punya uang, aku punya uang banyak, benda akan kasih pinjam kamu. Kapok aku. Boleh nggak bilang begitu? Harus. Nah, dengerin Bu. Nggak etis kan nampaknya? Ini kata seorang ulama besar, Imam An-Nawawi mengatakan apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kata-katamu itu kasar. Artinya bahasa gini, meskipun kata-kata itu kasar bahkan menyakitkan, tapi kamu jujur dan benar, itu lebih baik, dan apalagi bisa menyadarkan itu lebih baik dan berpahala ketimbang kamu ya berdusta. Contohnya, ibu ada uang bilang nggak punya uang, hati-hati, ibu bisa kena musibah, kena penyakit, susah, kehilangan, malah berat. Ya, jangan merengek-rengek biar minta dikasih pengampunan. Apa mental apa itu? Alasannya dulu Musa mendatangi Fir'aun. Musa mendatangi Fir'aun dengan kebenaran. Hai Fir, katanya gitu. Fir'aun maksudnya hai Fir gitu. Kalau kamu tidak tobat, kamu hancur. Tapi kalau kamu beriman, kamu akan dicintai oleh Allah. Kan begitu. Bukan malah minta pengampunan. Mental apa itu, Bu? Nggak bisa. Kalau kebenaran itu kulil haqa walau kana muran tadi mestinya. Ya sudah, resikonya mati. Di penjara mati, nggak di penjara mati. Makanya Ibu, lebih baik nggak sakit gigi daripada sakit hati. Lah iyalah. Ya, itu prinsip orang yang bertauhid sudah. Kalau meyakini kebenaran itu jangan sampai terbeli dengan dunia. Kenapa, Bu? Kalau dukung orang yang dolim, apa sih sebabnya? Bu, kenapa kita nggak boleh mendukung orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang malsuin ini, malsuin itu, orang yang buat sengsara, orang yang nabrak hukum, melanggar ini, ngerusak ekonomi, nyusahin dan sengsarain rakyat? Kenapa kita tidak boleh mendukung? Hati-hati, Bu. Akibat mendukung orang yang zalim, kesentuh neraka. Lihat surat Hud ayat 113. Surat 11 ayat 113. Ngeri loh, Bu. Jangan pernah berteman bersahabat bergaul dengan orang yang enggak baik. 113. Surat 11 113. Silakan, monggo. Ya, Bu. Artinya, dan janganlah kamu cenderung pada orang yang zalim yang menyebabkan kamu sentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Tuh, Bu. Sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Nauzubillah min. Dukung bela, apalagi menjadi pendukungnya, bela ngomongin nutup-nutupi keburukannya aja kita dosa. Enggak boleh. Yang keempat, al-bukhlu. Kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karyang. Al-bukhlu. Ba kha lam, al-bukhlu. Bakhil, kikir, medit, koret, kedengkut, sampili karyang. Lain lagi. Bahlul lain tuh. Bahlul lain lagi. Ini al-bukhlu, kikir. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Maksudnya apa, Us? Maksudnya orang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang mengeluarkan harta di jalan syaitan,
sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Itu yang disebut orang yang kikir. Bukan nggak boleh pakai baju bagus, kendaraan, bukan. Tapi harta yang digunakan untuk di jalan maksiat dosa, jalannya setan lebih gampang. Giliran untuk ibadah dia sulit. Sama orang tua hitung-hitungan. Bu, ternyata saya setelah renung-renungkan ya, kita ini orang tua bu, pada akhirnya bu, nggak terlalu penting punya anak pinter, cerdas, kaya, melimpah ruah, jabatan punya, nggak terlalu penting kalau nggak soleh, nggak solihah. Pada akhirnya kita hanya yang kita ingin anak kita baik, perhatian sama kita, ngerti kita, ya. Bahkan ketika kita menjelang kematian, dia yang mendampingi kita, memperdengarkan ayat Allah. Bahkan kalau kita meninggal, kalau anak laki tentunya dia ikut bisa memandikan dan mengimami. Kalau anak perempuan paling tidak dia bisa memandikan ibunya. Berapa banyak ibunya rajin ngaji, masya Allah. Ketika dia meninggal, yang memandikan bukan anaknya, malah orang lain. Ya tahu bu, orang lain itu sifatnya membantu bu. Malah dia nggak mau mandiin mamanya. Kok kamu nggak mandi? Ih, serem mama katanya. Nggak boleh. Betul itu bu. Apanya yang kita banggakan? Kalau nggak soleh, pinter, dipandang orang hebat, top, banyak duit, banyak perusahaan. Tapi kalau nggak ngerti sama orang tua, karena ternyata pada hakikatnya bu, yang paling mencintai manusia ya, menyayangi kita tuh orang tua kita loh bu. Maka sedih mana bu, orang tua anaknya meninggal, atau anaknya ya ibu bapak orang tuanya meninggal, anaknya sedian mana? Orang tua anaknya meninggal dengan anak orang tuanya meninggal, sedian mana bu? Sedih orang tua kalau anaknya meninggal. Tapi kalau anak orang tuanya meninggal, sebelum meninggal lagi sakit aja bilang, kapan si tua ini mati, malah gitu. Orang ajar banget tuh. Karena dia mau waris. Kita kan sudah jadi orang tua. Kalau kita punya ini punya itu kan kita pikirkan nanti untuk anak cucu kita kan bu. Tuh, karena nggak nyampe pikiran anak. Makanya apa? Betul ya, pendidikan harus. Tapi jangan sampai menjadikan dia lupa diri. Ada nggak anak yang pelit? Yang pelit banget? Najis. Lihat ancaman Allah kepada orang yang kikir. Ancaman Allah kepada orang yang kikir, surat At-Taubah ayat 35. Surat 9. Ngeri bu, sedih bu, kita musibah loh bu. Kalau ada keluarga kita, apalagi anak kita yang pelit, ada bu, musibah itu sebetulnya. Surat 9 ya ayat 35. Monggo. Rasakanlah. Berarti jantungnya normal. Rasakanlah. Jadi bukan nggak boleh kaya bu, yang nggak boleh itu kikir, sombong. Kalau kaya malah kalau bisa harus. Ya. Nggak bisa bu, orang yang pelit nggak akan bisa jadi orang yang beriman baik, nggak akan bisa. Istirahatnya nggak akan pernah naik tingkat, segitu-gitu aja.
Dusta dengan kikir ini Bu udah kadang-kadang nyatu ini. Ya. Yang ke number 5. Number 5. Bu, yang kelima ini apa Bu? Ini yang betul-betul menjadi penghalang. Ya, semuanya juga di penghalang. Tapi yang kelima ini juga banyak orang. Itu apa? Al-kibr. Al-kibr. Somse. Sombong. Ya. Sombong sama takabur sama. Yang beda sombong dengan ujub. Beda. Nanti saya terangkan. Sebentar. Sombong. Ibu ayatnya ngeri Bu kalau udah bicara sombong. Kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqqa wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sebesar atom. Zarah itu dan mengartikan atom. Bu, kalau orang kaya sombong, Bu, kalau orang miskin sombong kan nggak pantas ya. Miskin sombong pantas nggak? Nggak pantas. Tapi kalau orang kaya sombong pantas nggak? Orang miskin sombong nggak pantas. Kalau orang kaya sombong pantas nggak? Pantas banget, kata setan. Kenapa setan suka dengan orang yang sombong? Orang kaya sombong itu disukai setan Bu. Kok ada orang kaya kok dermawan? Masya Allah. Aduh, itu dibenci setan. Tapi ada orang kaya yang sombong merusak banyak orang loh Bu. Yang nggak sombong malah ikut-ikut akhirnya. Nah itu bilang tadi. Bu, Korun, tahu Korun kan? Korun dilanat oleh Allah karena sombongnya kenapa? Karena jangan bilang karena kaya. Ini keliru. Korun itu sombong bukan karena kaya Bu. Kalau kaya itu kita malah kalau bisa harus bisa haji, bisa umroh, bisa tiap tahun berkurban, bisa membantu fakir miskin kaum duafa, mau nikahin anak juga kita butuh uang, mau akekah, membantu fakir miskin, karena ada yang kena musibah untuk perjuangan. Kalau kita nggak punya kan ya sulit juga. Jadi sombongnya Korun dilaknat oleh Allah karena sombongnya. Betul. Sombongnya kenapa? Jangan bilang karena kaya. Karena menganggap itu hasil jeripayanya sendiri, tidak sangkut pautnya dengan Allah. Kurang ajar kan? Padahal kita ini bisa begini karena Allah kan. Nih Bu, Ibu bangun tidur, tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakin, mau apa? Bangun tidur tangan ini nggak bisa digerakin, mau apa? Bangun tidur nggak bisa minggem karena lambenya turah. Tahu lambe turah Bu? Lambe turah itu di antaranya suka ngegosip, termasuk suka nyakitin anak mertua. Nggak boleh. Nggak bisa minggem masalah kan Bu? Nggak bisa kedip masalah kan Bu? Coba kalau melotot terus Pak serem. Assalamualaikum, salam. Mana Bu? Serem. Kita bisa gini ini karena Allah loh Bu. Ibu dicabut rasa, aduh masalah Bu. Nggak bisa merasakan manis, pedas, pahit, asin, kecut.
Dingin panas, masalah itu. Nggak bisa tidur masalah nggak, Bu? Nah, iya. Ada tapi susah banget tidur. Susah banget tidur. Giliran ambil Al-Quran cepat. Langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam. Malam hari terkejut dia. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Ada orang susah banget tidur, Bu. Giliran datang ke majelis ilmu dia malah perhatian. Bagus kalau gitu dia. Astagfirullahaladzim. Number 6. Yang keenam apa? 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Coba yang keenam gantian dari Ibu, masa aku terus? Halo, assalamualaikum. Jadi yang keenam apa? Hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia. Bu, kalau cinta dunia sewajarnya wajar, boleh aja. Tapi kalau udah kelewat, Bu, terlalu, Bu, menghalalkan segala cara nantinya. Hubbud dunya. Bu, contoh yang paling gampang nih loh, Bu. Cinta dunia nih. Misalkan lagi lihat televisi, bagus. Acaranya bagus, bukan acaranya nggak bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja dia ngeliat. Ya, itu saja kan sudah namanya cinta dunia kan. Sudah tahu loh, Bu, 5-10 menit lagi azan, malah nyuci-nyuci, ngopas-ngopes, goreng-goreng, nyetrika-nyetriki, coba. Gimana? Sholatnya nggak keteter. 5-10 menit lagi, ambil air wudhu. Mestinya kan gitu kan? Tapi kalau masalah itu contoh paling gampang hubbud dunia gitu, Bu. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan masuk waktu sholat, malah tadi nyuci, ngopas mepes, goreng-goreng, nyetrika-nyetriki, apalagi, Bu. Itu yang paling gampang, ya tahu, Bu. Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa? Kalau ayatnya kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maksudnya akhirat itu surga kan? Ya. Bu, ingat loh, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunianya sebentar, akhirat sebentar lagi. Loh, iya kan? Kita akan mati tinggalkan. Orang mati yang menyertai 3 loh, Bu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarga balik. Hanya amal yang menyertai. Maka perbanyaklah kita berbuat kebaikan. Di bulan Rajab ini kan dosa-dosa dilipatkan, kebaikan juga dilipatkan. Janganlah kita berbuat kezaliman. Hanya jangan berbuat dosa. Jadi cinta dunia, saya tanya sekali lagi, kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena dunyaka tumhi. Ya tahu? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena dunyaka tumhi. Dunia itu memang indah memukau, tapi ingat, dia bisa menghancurkan dirimu. Tumhi. Nehi gitu. Yang ke-7, 1 sampai 6 dari saya. Jadi saya lagi Reza nih. Number 7. Ini, Bu, udah orang kalau yang kena ke-7 ini sudah sulit banget. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu.
Orang Bu kalau sudah dikuasai hawa nafsu Bu, lupa akan mati, punya saudara keluarga aja dia nggak peduli. Punya istri cantik malah selingkuh. Iya, ittiba hawa itu mengikuti hawa nafsu, diperbudak hawa nafsu. Kan ada Bu, punya suami baik malah dia selingkuh, punya istri baik dia selingkuh. Itu kan karena nafsu kan, menghalalkan segala cara. Kawin siri sih nggak apa-apa Bu. Yang penting istri. Ya contohnya mengikuti hawa nafsu tadi tuh Bu. Punya istri baik tetapi dia selingkuh, punya suami baik dia selingkuh, punya sudah tahu jelas-jelas sakit tapi malah nafsunya yang dibesarkan. Bu, orang kalau udah ngikutin hawa nafsu kan nggak peduli, nggak sadar kalau akan mati, punya keluarga, punya pasangan hidup, punya saudara. Kenapa? Cenderungnya begini. Maaf ya Bu. Kalau seorang laki-laki, mau contohnya laki apa perempuan? Ya. Ini contohnya seorang laki-laki yang dikuasai oleh hawa nafsu. Istrinya baik, sabar, rajin ibadah, nurut. Tapi kalau laki-laki itu udah dikuasai nafsu Bu, dia tertarik dengan perempuan, itu nggak peduli itu perempuan yang dia seneng itu bukan nafsu tadi Bu, nggak peduli itu apakah lonte, apakah pelacur, apakah perek, apakah istrinya orang, nggak peduli. Karena orang itu kalau udah dikuasai nafsu Bu, dia berpikirnya hanya sebatas itu, seneng-seneng tidur dan lain sebagainya. Dia lupa kalau dia punya keluarga, itu karena nafsu itu udah menggelora itu sulit Bu. Tapi kalau landasannya iman, enggak. Saya sudah punya keluarga, ya. Saya punya istri, kalau yang laki-laki, perempuan saya punya suami. Terus dia pikirnya panjang. Emang kalau aku nikah dengan dia akan baik ibadahku? Pertama gitu kan, keberkahan gimana? Nanti anak keturunanku gimana? Panjang landasannya itu. Tapi kalau nafsu kan hanya sebatas itu Bu, bisa seneng-senengin dan Bu, secantik-cantiknya wanita, setampan-tampannya laki-laki, itu kalau gigi depannya udah hilang 5, atas bawah hilang 5, assalamualaikum. Iya kan? Karena kalau nafsu itu berpikirnya sesaat Bu. Ya enggak? Kalau landasan iman itu panjang sampai akhirat sana. Itulah bahayanya 7 penyakit hati ini. Nggak akan bisa menjadikan orang ini menjadi beriman kalau dia tidak taubatan nasuh. Yang ke-8. Jadi nggak mau yang ke-8. Ya alhamdulillah selesai yang ke-8 Bu. Yang ke-8 alhamdulillah selesai. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya segera ditunaikan. Beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung girian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.